Ayo Gusti segendalu berkat dalam menikah sarangan keluarga Bapak Sugeng dalam Putra Waya. Kita sedaya kasuwun panjenengan donga kagem Ibu Krisentiana Sukarmi ingkang sampun kapundhut sowan marang ngayun ngarsa dalem Gusti satus dinten kepengker kanthi ibadat memulih kangge njangkepi ibadat kados padatan mangke wonten sembayangan atau doa korona yang nanti dimasukkan di dalam ibadat, nanti bisa diatur setelah doa umat atau sebelum berkat. Berpilih pending sambung tumugi wanjinipun untuk kita wiwiti atur dumateng Pak Prodiakon utawi sasekalipun kaataraken miturut pembagian tugas ingkang bawa doa koronkan dari yang mimpin Mbak Haryati. Ini matur saya akan katuraken dumateng Pak Prodiakon. Nuwun. Mari kita persiapkan ibadat malam hari ini untuk memperingati ibu saudara kita, Ibu Krisentiana Sukarmi yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu dengan lagu pembuka. Mari kita buka buku merah, buku halaman 156. Apa kalau di puji syukur nomor 710. nomor 1. Bapa di surga. Bapa di surga yang maha rahim, terimalah Roh Maha yang meninggal, karuniakan hidup abadi, bukalah surga tempat bahagia. Yesus Sang Putra, Juru Selamat, lewat Bapa-Mu Kau kalahkan maut, bangkitkan Dia di dalam diri Kau, bawalah masuk surga nan mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekarang selama-lamanya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari terkasih, angka 100 dalam kitab suci sering dikaitkan dengan kelimpahan, pemenuhan, dan penyempurnaan rencana Allah. Dalam perumpamaan tentang benih tanah yang baik menghasilkan buah 100 kali lipat, seperti dalam Matius 13 ayat 8, dan dalam tradisi rohani angka 100 melambangkan waktu yang cukup panjang untuk refleksi dan pemurnian. Hari ini kita berkumpul dalam kasih dan doa untuk mengenangkan saudara kita yang telah berpulang ke hadirat Tuhan. 100 hari telah berlalu sejak kepergiannya, namun kenangan dan kasih sayang kita tetap hidup. Dalam ibadat ini kita mempersembahkan doa dan memohonkan belas kasih Tuhan agar Ia diterima dalam damai kekal. Kita juga dikuatkan dalam iman
percaya bahwa hidup tidak berakhir di dunia ini, melainkan berlanjut dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Semoga peringatan ini membawa penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadat ini kita berjumpa dengan Tuhan yang baik dan penuh belas kasih. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, menyatakan tobat dan sesal kita, serta memohon belas kasih-Nya. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosaku. Tuhan, kasihanilah kami. Kusadari pelanggaranku, dosaku selalu membayang di hadapanku. Terhadap Engkaulah aku berdosa, yang jahat di hadapan-Mu kulakukan. Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah keputusan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan dan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku agar aku menjadi murni. Basuhlah aku agar menjadi putih melebihi salju. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hati-Nya, menganugerahkan pengampunan dosa dan damai sejahtera, serta mengantar kita dan semua saudara yang meninggal ke dalam hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada hari ini kami berkumpul mengenangkan 100 hari kepergian saudara kami tercinta, Ibu Crescensiana Sukarmi. Dengan penuh iman, kami menyerahkan jiwa mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terimalah segala amal baiknya dan ampunilah segala dosanya. Berilah penghiburan bagi kami yang ditinggalkan, agar tetap teguh dalam iman dan pengharapan akan kebangkitan. Semoga cinta dan belas kasih-Mu selalu menyertai kami, hingga kelak kami dipersatukan kembali dalam kemuliaan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus
sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita berkumpul bukan hanya karena sebuah tradisi 100 hari, tetapi karena kasih. Kasih kepada saudara kita yang telah berpulang, yaitu Ibu Crescentiana Sukarmi, dan kasih yang lahir dari iman kita kepada Allah yang setia. 100 hari telah berlalu sejak Tuhan memanggil saudara kita. Waktu terus berjalan, aktivitas kembali normal, tetapi rasa kehilangan sering tidak berjalan secepat waktu. Ada yang mungkin sudah bisa tersenyum, ada yang masih diam-diam menangis, dan ada pula yang merasa kuat di luar tetapi rapuh di dalam. Semua itu manusiawi dan Tuhan memahami semuanya. Dalam iman Kristiani, kematian bukanlah akhir cerita. Kematian adalah pintu, bukan tembok. Kita percaya bahwa hidup manusia tidak berhenti ketika nafas terakhir dihembuskan, tetapi dilanjutkan dalam kehidupan bersama Allah. Karena itulah gereja mengajak kita untuk terus mendoakan mereka yang telah meninggal. Sebab doa adalah wujud kasih yang paling murni, kasih yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Yesus sendiri berkata bahwa Ia datang supaya kita memiliki hidup, dan hidup itu dalam kelimpahan. Janji ini berlaku bukan hanya bagi kita yang masih hidup, tapi juga bagi mereka yang telah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Doa-doa yang kita panjatkan hari ini adalah ungkapan iman bahwa Allah adalah Bapa yang penuh belas kasih, yang mengenal setiap kelemahan, setiap kebaikan, dan setiap pergumulan manusia semasa hidupnya. Seringkali dalam hati kecil kita muncul pertanyaan, mengapa Tuhan memanggilnya sekarang? Mengapa harus meninggalkan kami? Mengapa tidak diberi waktu lebih lama? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tanda kurang iman. Justru pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa kita mengasihi. Bahkan Yesus sendiri menangis ketika sahabatnya Lazarus meninggal. Artinya, iman tidak meniadakan kesedihan, tetapi iman memberi harapan di tengah kesedihan. Saudara-saudari yang terkasih, ibadat arwah 100 hari mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan almarhum tidak terputus, melainkan berubah bentuk. Dulu kita hadir dengan sapaan, sentuhan, dan kebersamaan. Sekarang kita hadir dengan doa. Dan dalam iman, doa bukanlah sesuatu yang lemah, tetapi sangat kuat. Karena doa mempertemukan kasih manusia dengan rahmat Allah. Kita percaya bahwa doa-doa ini membantu jiwa yang kita doakan untuk semakin dimurnikan dan semakin dekat dengan Allah.